Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asra Frida dengan NIM 1907030818. Ingin menjawab soal UAS mata kuliah Oseanografi oleh dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Soal yang pertama, uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Budidaya alga laut atau rumput laut, revitalisasinya sistem produksi dengan input teknologi dan bimbingan teknis yang mencakup penerapan sistem pengikatan bibit sesuai dengan prinsip budidaya yang baik atau CBIB, dan pengaturan waktu yang tepat untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku. Yang kedua, sistem perawatan pada budidaya rumput laut. Yang ketiga, dengan melakukan penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis, serta sistem penanganan rumput laut yang baik untuk efisiensi dan jaminan kualitas panen dan pasca panen. Kemudian soal nomor 2, jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Salinitas merupakan faktor utama dalam penyebaran makroalga di perairan. Ada beberapa faktor lingkungan yang langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan alga, seperti cahaya matahari, suhu, arus, kedalaman, kecerahan, dan kekeruhan, salinitas, serta nitrat dan fosfat. Soal nomor 3, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut? Perubahan terhadap struktur komunitas organisme perairan akibat pencemaran berdampak pula terhadap stabilitas ekosistem di mana organisme perairan itu tinggal. Soal nomor 4, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Yang pertama, ada faktor lingkungan, kemudian faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Kemudian, aspek pengembangan dari ekowisata pesisir, yang pertama itu ada aspek destinasi dan aspek market. Aspek destinasi bisa kita ketahui tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan fisik dan psikologis wisatawan. Kemudian ada aspek market, yaitu konsep product driven atau market yang diusahakan untuk daya tarik wisata, untuk kelestarian dan keberadaannya. Kemudian soal nomor 5, jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar. Yang pertama ada menjaga sumber air. Konservasi yang dilakukannya adalah reboisasi. Perlu kita ketahui, reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau, dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan air, perlindungan manusia, dan juga aneka satwa. Yang kedua, pelestarian flora dan fauna. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan keragaman konservasi. Dan yang kelima, meningkatkan produksi sumber makanan. Kemudian melakukan konservasi satwa langka, yaitu program konservasi satwa langka meliputi penyelamatan, rehabilitasi, pelepasan liar, reintroduksi, monitoring, dan edukasi masyarakat sekitar. Penyelamatan dan rehabilitasi dilakukan pada satwa liar yang dalam keadaan kurang sehat atau tidak baik. Setelah menjalani pemeriksaan, kemudian dilakukan perbaikan. Setelah dipastikan dalam kondisi yang baik,
satwa tersebut baru bisa dilepaskan ke alam liar atau habitat. Meskipun dilepaskan, reintroduksi dan monitoring tetap dilakukan pada satwa tersebut. Hal ini juga harus melibatkan masyarakat sekitar dengan memberi mereka edukasi dalam perlindungan dan pelestarian satwa langka. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.